Ada dua device terbaru dari Apple dan Samsung yang menurut saya menarik untuk dibandingkan, yaitu iPhone 14 dan Galaxy Z Flip 4. Saya cukup yakin sih di antara kalian ada yang lagi bingung mending beli iPhone 14 apa Flip 4 ya. Kita awali dari desain. Seperti yang kita tahu, desain iPhone 14 masih sangat identikal dengan 13. Ya kelihatannya masih gitu-gitu aja ya, bahkan sekilas masih mirip-mirip sama desain dari iPhone 11. Apalagi kalau lihat bagian depannya, masih pakai model notch yang sama semenjak iPhone 10, yang berarti 5 tahun sama terus ya. Kalau Flip 4 sebetulnya masih mirip juga dengan Flip 3. Tapi yang spesial dari HP Flip ini adalah ya bisa dilipat. Dan kalau sudah dilipat itu damage-nya maksimal. Udah nggak ada obatnya. Cakep banget. Walaupun HP lipat udah keluar lebih dari 2 tahun, tapi tetap masih cakep dan unik. Belum ngebosenin. Mungkin karena di Indonesia belum ada saingannya ya. Punch hole di layarnya sebetulnya juga nggak baru-baru banget. Tapi tetap aja terlihat lebih modern dibandingkan poni yang masih besar di iPhone 14. Kekurangannya kelihatan ada lipatan aja di tengah layar. Sebetulnya iPhone 14 kalau dipegang masih terasa premium. HP flagshipnya terasa, cuma buat saya pribadi memang udah agak bosenin aja. Andai dikasih Dynamic Island kayak di varian yang Pro, pasti lebih oke. Terus keduanya ada water resistant, tapi lebih unggul di iPhone 14. Nggak bisa dipungkiri, salah satu alasan orang mau beli iPhone adalah nilai prestisius atau gengsinya. Tapi saya rasa, foldable device dari Samsung juga bisa menyimbangi nilai prestis dari iPhone. Kedua HP ini memakai panel OLED. Kalibrasi layar iPhone itu cenderung lebih natural. Flip lebih vivid tapi masih beda tipis. Terus pas dipakai nonton pun warnanya masih terlihat mirip di antara kedua HP ini. Keduanya support HDR juga. iPhone support format Dolby Vision, kalau Flip support format HDR-nya Samsung yaitu HDR10+ yang dipakai di Prime Video. Overall kualitas layar kedua HP ini saya bilang sama-sama bagus, walau Flip sedikit lebih unggul aja. Dia ada fitur extra brightness jadi sedikit lebih terang dan sudah 120Hz jadi sangat smooth. Untuk chipset, iPhone 14 masih pakai A15 Bionic dari seri sebelumnya. Kalau Flip pakai chipset terbaru dari Snapdragon. Sebetulnya Apple masih membanggakan A15 Bionic yang mereka klaim masih jauh di atas kompetitor. Tapi kalau saya tes buka tutup aplikasi sih sangat mirip di antara kedua HP ini. Bahkan kadang lebih cepat Flip. Buat multitasking pun masih sangat mirip. Kalau buat main game gimana? Untuk settingan game keduanya masih mirip. Terus pas saya tes main Apex Legends di settingan rata kanan, keduanya memang bisa dapat 60 fps. Tapi memang lebih stabil di iPhone 14. Di Flip 4 lebih sering nemu frame drop. Sekarang kita masuk bagian kameranya. Keduanya punya setup kamera yang sama. Di bagian belakang ada ultrawide dan wide, dan ada satu kamera selfie. Sensor kamera utama iPhone 14 itu diturunin dari 13 Pro. Terus kamera utama Flip 4 pakai sensor yang sama dari S21. Ini merupakan improvement yang signifikan dibanding Flip 3 kemarin. Untuk hasil kamera ultrawide-nya, sebetulnya ketajaman dan detailnya mirip di antara keduanya. Paling beda di warna ya. iPhone 14 lebih natural dengan kontras yang masih cukup tinggi. Kalau Flip warnanya lebih vivid. Untuk dynamic range terlihat lebih lebar di Flip karena area shadow-nya dibikin terang. Pas kondisi low light, ultra wide-nya Flip terlihat lebih superior, lebih detail dan tajam. Kalau iPhone lebih soft dan noisy. Night mode-nya pun masih lebih bagus di Flip. Untuk kamera utamanya di kondisi terang, lagi-lagi warnanya berbeda ya. Sama kayak tadi, iPhone lebih cenderung natural, kalau Flip lebih vivid. Saturasinya lebih tinggi, kalau kontrasnya sih masih mirip. Untuk detail dan ketajaman, sebetulnya masih mirip juga. Keduanya nggak ada lensa tele, tapi 2 kali zoom kedua HP ini masih tajam. Paling kalau di 5 kali zoom, terlihat lebih tajam iPhone. Dynamic range juga terlihat lebih lebar Flip karena area shadow yang dibikin terang. Keduanya ada mode portrait juga, dan cuma bisa di wide. Hasilnya sama-sama bagus di mata saya. Untuk kondisi low light gimana? Yang paling kelihatan sih, hasil dari Flip 4 itu cenderung dibikin lebih terang. Untuk detail dan ketajaman sebetulnya mirip, tapi kalau diperhatikan lagi, sedikit lebih unggul di Flip, tapi sedikit doang. Kamera selfie-nya kalau pas terang sih paling beda di warna doang, tapi kalau di kondisi gelap, terlihat memang lebih unggul Flip. Kalau iPhone itu jadi kurang tajam. Terus satu lagi, kalau kalian mau foto selfie pakai kamera belakang Flip 4 itu lebih mudah dengan memanfaatkan layar kecilnya untuk preview. Jadi hasilnya bisa lebih bagus lagi. Buat ngevlog pun bisa pakai cara yang sama. Nah, untuk perekaman video, ya saya dari dulu memuji hasil video iPhone yang sangat tajam. Tapi hasil dari Flip bisa dibilang mengejutkan saya, karena ternyata sangat bagus. Makanya saya juga penasaran kalau dibandingkan sama iPhone. Dan kalau dilihat side by side, ternyata hasil perekaman video Flip saya bilang sudah bisa menyaingi iPhone. Keduanya terlihat mirip, paling beda di tone warnanya dikit. Keduanya juga bisa shoot video HDR. Terus kedua HP ini juga bisa ambil video portrait atau sinematik. Dan hasilnya sama-sama bagus. Tapi iPhone lebih unggul karena bisa membedakan fokus di dua objek manusia dengan jarak yang berbeda.
Video stabilisasi ada di kedua HP ini dan hasilnya mirip. Tapi kalau adu action mode di iPhone dengan super steady di Flip, terlihat lebih unggul dan stabil action mode di iPhone. Terus, Flip juga masih kalah di IG Story ya, tapi udah lumayan banget lah sekarang. Nggak sejelek kayak dulu-dulu lah. Kesimpulannya gimana? Jadi selama ini saya rasa memang cukup sulit untuk bikin pengguna iPhone pindah ke Android. Nah, sekali lagi, saya rasa strategi Samsung untuk merilis foldable device di akhir tahun memang sangat pintar. Karena saya yakin, banyak pengguna iPhone yang melirik Galaxy Z Flip atau Z Fold. Ya, setidaknya device ini bisa bikin pengguna iPhone mempertimbangkan mending upgrade atau pindah. Atau mungkin beli buat dijadiin HP kedua. iPhone memang masih prestis, tapi pakai Flip juga nggak kalah prestisius. Desain iPhone 14 masih terasa premium, tapi udah rada ngebosenin, apalagi di bagian depan. Kalau desain Flip, ya keren, elegan, dan futuristik. Untuk kualitas layar sama-sama bagus, dan ternyata kualitas kamera kedua HP ini juga bisa bersaing. Jadi, mending beli iPhone 14 atau Flip 4 ya. Ya, balik lagi ke preferensi kalian, karena kedua HP ini ternyata cukup berimbang. Kalau kalian mau upgrade ke iPhone 14, masih bagus-bagus aja, walau saya lebih saranin ke varian yang Pro. Tapi kalau kalian memutuskan untuk beli Flip 4, saya rasa HP ini tidak akan mengecewakan. Stop.